Flexing itu nggak perlu dilarang. Flexing itu yang penting dikendalikan, dibuat rasional. Saya ini mantan pejabat yang udah pensiun. Ya. Jadi pejabat itu takutnya satu, hanya kehilangan jabatan. Sama Tuhan aja nggak takut ya. Jadi bagi saya, para pejabat, pamerlah. Biar kita gampang menguliti Anda. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Usi di acara Ngobrol Nalar. Nah kali ini kita akan membahas mengenai topik flexing yang juga banyak diperbincangkan bahwa sebenarnya flexing ini boleh atau enggak sih gitu. Nah saya juga sudah bersama kedua narasumber. Sebelah kanan saya sudah ada Pak Kardaya Warnika dari anggota DPR, sudah ada Pak Tantan Hermansah, sosiologi dari UIN. Sosiolog dari UIN. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam diskusinya Pak. Mengenai flexing ini. Kan ini menjadi a thing banget ya. Dibicarakan banget di sosial media juga. Kenapa sih sebenarnya flexing ini awal mulanya ya? Kenapa banyak banget diperbincangkan mungkin? Boleh dari Pak Tantan dulu mungkin. Oke. Terima kasih Usi. Jadi begini. Pertama, flexing ini yang sekarang bahasanya flexing, saya lebih senang menyebutnya pamer ya, budaya pamer. Terus ada lagi yang mengaitkannya dengan hedonis, padahal itu dua entitas yang berbeda. Pamer, hedonis itu dua bahasan yang berbeda dan itu konteksnya juga berbeda. Kita mulai dulu dari flexing atau pamer itu. Flexing itu sebetulnya hasrat yang ada melekat pada manusia. Bahkan umurnya mungkin sama dengan umur manusia itu sendiri. Maka flexing itu nggak perlu dilarang. Flexing itu yang penting dikendalikan, dibuat rasional. Kenapa penting? Karena banyak hal, banyak variabel yang sebetulnya flexing itu sangat pantas, sangat pas, dan juga sangat diperbolehkan. Makanya kemudian agama itu udah mengakui flexing, janganlah engkau ria. Janganlah engkau ria itu berarti rianya sudah ada dalam manusia. Nah maka kemudian kita tidak boleh ria, kita tidak boleh flexing dalam keadaan tertentu. Jadi sejauh rasionalitas flexing itu bisa dilakukan, flexing itu menurut saya sebuah keharusan. Karena kalau kita hitung, bayangin ya, betapa banyak jutawan yang muncul mendadak gara-gara flexing. Dan itu kita akui, kita apresiasi, kita senang. Bayangin kalau itu dilarang. Itu bisa kacau itu sebagian pendapatan orang yang mendapatkannya dari situ. Acara-acara kayak begini juga kalau tidak main flexing, nggak ditonton orang juga. Jadi nggak berguna. Jadi flexing gitu. itu tuh malah dibutuhkan juga ya Pak ya? Flexing dibutuhkan dan kalau kita hitung, ekonomi flexing itu tinggi banget. Jadi sederhananya, flexing itu harus dalam taraf tertentu. Dan flexing itu dilarang sebagaimana agama melarang pada taraf tertentu. Saya kira itu dulu. Taraf tertentunya ini Pak. Kalau misalnya kayak tadi mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit juga perbedaan apa antara hedonisme dengan pamer tadi itu ya Pak ya. Pamerisme mungkin kalau misalnya Pak Tatan bilang. Pamerisme dan hedonisme itu perbedaannya apa dan kira-kira taraf tertentunya itu sampai mana? Batasan flexing ini. Oke. Kalau pamer atau pamerisme saya menyebutnya begitu adalah kehendak orang untuk memperlihatkan, menunjukkan, memvisualisasikan, memberitahu orang lain ketika dia memiliki sesuatu dan itu tidak berlaku pada strata yang tinggi ya, tidak hanya pada orang paling kaya. Karena hasrat itu muncul dari semua orang, maka keinginan untuk memamerkan itu ada di kasta manapun, di kelompok manapun, mau dia kelompok bawah, mau kelompok menengah, mau kelompok atas, semuanya mau. Nah itu pamer dan itu dibolehkan. Ini flexing ya berarti. Ini untuk flexing. Ya. Nah kalau hedonisme adalah budaya ingin bermewah-mewahan. Nah budaya ingin bermewah-mewahan itu memang ada di setiap orang juga. Tetapi hedonisme itu budaya ingin bermewah-mewahan dalam semua kondisi, semua keadaan, bahkan di luar nalar, di luar rasional. Termasuk kemudian kalau perlu dia menghalalkan segala cara agar saya bisa tetap terlihat mewah, agar saya tetap ada pada perspektif dan persepsi kondisi orang bahwa saya adalah orang kaya, orang super dan sebagainya. Nah itu. Jadi kalau budaya pamer dari kelas manapun juga ada dan itu biasa saja. Jadi malah sekarang yang diperbolehkan menurut Pak Tatan adalah budaya pamer itu sendiri lebih baik daripada budaya hedonisme itu sendiri ya? Ya, kalau hedonisme banyak dikecam karena di balik tindakan dan perilakunya itu kadang-kadang dia irasional tadi. Tapi kalau pamer itu sangat rasional. Bahkan hari-hari gini kan teknologi untuk membuat
orang pamer itu jauh lebih bagus dilihat, lebih pantas dilihat, itu sudah ada. Makanya saya sering bilang di forum gitu, muka itu dirawat, jangan diedit gitu ya. Nah itu sebetulnya kan karena lebih banyak gaya menampilkan itu di ruang sosial media. Nah tadi batasannya pada level mana sih flexing atau pamer itu diizinkan? Saya katakan lagi kembali ke tadi, pada level nalar dan akal budi. Jadi kalau seseorang yang penghasilannya 50 juta per bulan, ya biarkan saja dia pamer dengan nilai itu. Jadi jangan menyuruh orang yang sangat kaya raya ya, terus dia pamer harus pakai sepeda yang murah. Itu malah tidak adil dan tidak rasional. Yang kaya raya biarkan pamer dengan kekayaannya. Yang kelas menengah pamer dengan. Jadi tidak rasionalnya kalau misalnya ada seseorang yang kemudian dia pamer, tapi di luar batas kemampuan, itu yang tidak masuk nalar. Oh, itu yang tidak masuk nalar ya Pak ya? Baik, nah ini orang-orang yang tidak masuk nalar ini kan sebenarnya juga udah sempat dibicarakan ya Pak ya di sosial media. Kita tahu sendiri lah ada Dirjen Pajak, terus Direktorat Bea Cukai kemarin, ada BPN juga, bahkan yang baru-baru ini ada Setnek juga gitu ya. Kalau misalnya beralih ke Pak Kardaya mengenai mereka-mereka ini yang sekarang tuh ditertibkan Pak, bahkan ada yang dibebas tugaskan juga gitu. Kalau menurut saya masalah flexing atau pamer ini harus mempertimbangkan kondisi, situasi, dan masyarakat. Ya, agama juga menyampaikan kalau kita itu memberikan sedekah itu di tangan kiri, tangan kanan kalau bisa nggak tahu gitu. Artinya jangan pamer. Itu kan. Karena pamer ini cenderung untuk menyakiti hati orang banyak. Misalkan dalam kondisi-kondisi misalkan banyak orang yang lagi sulit, itu tas-tasnya dia sendiri, mobil-mobilnya dia sendiri, tetapi harus mempertimbangkan kondisi. Kalau dia itu dipamerkan pada situasi di mana banyak orang lagi butuh makan atau kekurangan makan lalu sengsara, maka tidak baik dan ini menimbulkan kemarahan. Itu pamer ya. Lalu kalau ini hedonisme atau hedon itu kalau menurut saya adalah suatu kecenderungan untuk hidup dengan mengutamakan kepuasan. Nah, jadi kepuasan ini tergantung. Ada orang yang puasnya itu bermewah-mewah. Ada orang yang puasnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalkan golongan sufi, itu bisa juga disebut hedon tuh. Karena dia itu mencari kesenangannya itu kalau dekat dengan Tuhan. Kalau ini ada orang yang senangnya itu membantu orang kecil. Nah, ini hedon yang memamerkan kekayaannya yang bisa menyakitkan hati rakyat banyak, itu yang dilarang. Jadi kalau menurut saya ya haknya hak dia lah. Tapi sesuatu kan kita harus pada tempatnya. Kita ini di negara yang ada budaya, ada etika, dan juga ada Pancasila gitu. Sekarang bagaimana nih dengan yang sudah pamer situ, pamer. Sekarang pamer ini hampir merata, memamerkan kekayaan kita yang tidak pada tempatnya, itu sangat menyakitkan rakyat. Apalagi kalau yang memamerkan itu sumber dananya, sumber uangnya itu dari dikasih oleh tanda petik oleh rakyat. Misalkan dia digaji oleh pemerintah, dia disuruh tugasnya menarik uang, menarik ini, lalu dipamerkan, akhirnya timbul rasa jangan-jangan dia ini macam-macam, jangan-jangan dia ini korupsi, jangan-jangan dia ini. Dan itu saya tidak menuduh bahwa Kementerian Keuangan saja, yang lain juga mungkin. Saya dari DPR, mungkin di DPR juga ada, bukannya kita ada orang-orang yang senang memamerkan gitu. Tapi memang yang paling dominan sekarang menjadi fokus adalah di tempat-tempat dia itu yang menarik uang untuk menarik uang atas nama negara. Bukan untuk dirinya tetapi untuk negara, tetapi dia itu memamerkan sehingga ada kecurigaan masyarakat nih. Kalau begini
uang yang diambil atas nama negara itu di dalam tanda istilah kasarnya itu ditilep sama dia. Ini yang menjadikan ini, dan ini kalau menurut saya sekarang ini kan rakyat publik sudah heboh. Kalau rakyat sudah heboh, publik sudah heboh, hati-hati. Mesti secara bijak itu diredam. Secara bijak mesti dihentikan. Nah, ini terkait dengan pejabat-pejabat ya. Pejabat-pejabat itu termasuk keluarganya. Kalau anak pejabat dia mau memamerkan, pasti ini dari bapaknya. Nggak mungkin dari dia, kan dia belum punya penghasilan. Ini dari bapaknya. Bapaknya kerja di mana? Oh, kerja di situ. Wah, pantas kalau gitu. Ditilep uang kita. Nah, itu. Jadi itu harus hati-hati, khususnya bagi yang yang mendapatkan penghasilan dari negara. Kalau mendapatkan penghasilannya bukan dari negara, bisnis dia murni, boleh, tetapi juga harus mempertimbangkan lingkungan. Kalau lingkungannya orang-orang banyak yang lagi susah, ya walaupun uangnya dia sendiri, walaupun dari bisnisnya sendiri, ya mbok jangan terlalu sombong. Kalau pejabat, saya punya punya kiatnya. Bagaimana supaya dia itu menghentikan itu? Ada kiat yang paling ampuh. Ya. Kiat paling ampuh biar pejabat ini nggak memamerkan. Iya, jadi gini. Saya ini mantan pejabat yang udah pensiun, ya. Jadi pejabat itu takutnya satu, hanya kehilangan jabatan. Sama Tuhan aja nggak takut ya. Contoh, disumpah nih, begitu menjadi direktur BUMN, jadi dirjen, jadi direktur, sumpah. Termasuk waktu masuk pegawai negeri pun disumpah. Sumpahnya ini tidak akan melakukan, katakanlah ini untuk kepentingan pribadi tidak boleh, untuk membantu golongan tertentu tidak boleh. Pokoknya yang ini. Begitu habis dilantik, katakanlah jadi direktur BUMN atau jadi dirut. Habis itu lalu selesai pelantikan tuh ada yang mendeketin, Pak nanti saya yang, oh ya beres kalau sama saya. Artinya apa? Artinya tadi sumpahnya tuh demi Allah, pakai kata-kata demi Allah. Saya bersumpah. Habis itu dia artinya kepada Tuhan dia tidak ada rasa takut. Jadi mending dicabut ya Pak. Nah, sekarang takutnya itu kalau kehilangan jabatan. Jadi ini berlaku umum, tidak hanya bagi untuk mengurangi yang hedon-hedon ini, yang pamer-pamer berkelebihan, tetapi mengurangi korupsi juga. Saya yakinnya ini cara yang paling baik. Yaitu kalau ada yang hedon di bawah 2 tingkat ke atas itu ditegur juga. Jadi kalau ini melakukan hedon walaupun atasannya tidak, maka atasannya itu termasuk yang bersalah. Karena apa? Membiarkan anak buahnya melakukan hedon. Atasnya lagi, jadi ya harus dikasih kasih catatan hitam bagi pejabat di atasnya. Nah, kalau yang ada korupsi di sini, di atasnya itu harus diberhentikan dari jabatannya, bukan dipecat, karena dia tidak melakukan korupsi, tapi harus diberhentikan dari jabatannya. Di atasnya lagi diberhentikan dari jabatannya. Ini cara yang paling ampuh karena atasan itu takut, kamu bawaan saya jangan macam-macam ya. Kalau kamu korupsi, saya yang diberhentikan, bukan dipecat. Beda. Diberhentikan, tidak dikasih posisi. Itu yang paling menakutkan bagi pejabat. Jadi mengakibatkan nanti kepercayaan publik, kepercayaan rakyat hilang. Kalau kepercayaan rakyat hilang, mau apa negara ini? Negara ini kan yang punya rakyat. Sedikit aku rangkum ya Pak ya. Kalau misalnya menurut Pak Kardaya itu adalah hedon itu mungkin sama Pak Tatan dengan yang namanya pamerisme atau tadi flexing gitu ya. Nah, dan kalau misalnya untuk menerabas ini adalah dengan atasan-atasannya itu juga di-cut juga, diberhentikan tadi ya, dibebas-tugaskan. Dibebas-tugaskan. Bukan dipecat ya? Bukan dipecat. Nah, cuman menariknya Pak, kalau misalnya kata Pak Kardaya itu adalah ini suatu hal yang bahaya. Tapi kalau misalnya dengan Pak Tatan nih kayaknya ada sedikit perbedaan nih Pak. Tadi mengatakan bahwa kayaknya pamerisme ini akan mempengaruhi perekonomian juga. Karena gaya hidupnya itu bisa
kayaknya data Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa selain government expenditure, yang menggerakkan ekonomi itu adalah konsumtivisme. Jadi sikap konsumtif kita. Indonesia bisa roboh lama lebih cepat kemarin kalau kita tidak konsumtif. Ketika lagi COVID misalnya, tiba-tiba kita sangat kalap untuk beli barang-barang ya yang luar biasa di situ, dan itu sampai jadi meme gitu bagaimana kita COVID, orang lain kita malah kalap dengan beberapa barang yang terkait dengan itu. Jadi konsumtivisme itu adalah sesuatu yang harus dipelihara, sesuatu yang harus dijaga. Karena itu penahan ekonomi bangsa ini. Kalau enggak kita akan roboh duluan. Kita kan bangsa yang tingkat kreativitasnya itu sangat rendah. Beda dengan Amerika. Disertasi saya tentang ekonomi kreatif, jadi saya meneliti tentang itu. Maka kalau salah satu yang menjadi buffer ekonomi kita itu adalah konsumtif. Nah, dalam konsumtivisme itu ada namanya pamer itu. Bayangin untuk apa kita makan-makan ya bagus-bagus terus tidak boleh dipoto, tidak boleh diunggah gitu kan? Hanya dinikmati sendiri, itu nggak asik banget gitu. Terus untuk apa kita punya barang bagus terus juga nggak boleh pamer? Pak Tatan suka yang foto-foto itu ya kalau makan. Enggak, handphone saya itu malah tidak bisa moto, analog handphone saya. Saya nggak suka dipoto malah. Maksud saya gini, saya malah bilang pejabat itu harusnya pamer. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi jangan pakai barang branded luar. Kemarin nih ada salah satu menteri itu yang saya kira bagus. Pak, Bapak itu pakai baju gimana? Nih, busana saya itu, ini baju saya juga nih, ini baju batik dari Pacitan, ini dari pelosok, ini batik tulis misalnya. Jadi pejabat itu harus pamer, tapi dengan produk lokal. Pakai tas branded yang mahal, tapi buatan lokal. Pakai baju yang mahal tapi buatan lokal, sepatu yang mahal tapi buatan lokal. Karena budaya Pak, kalau perlu pamerkan itu nih, lihat. Saya pakai sepatu buatan Cibaduyut, saya pakai jaket kulit buatan kampung saya di Garut. Saya pakai sini makanan balok nih buatan Banten Kulon dan lain-lain. Pamer itu akan menggerakkan ekonomi, dan mereka yang barangnya dipamerkan akan bangga. Loh, dia tuh baju saya dipakai oleh Pak Menteri. Kopiah saya dipakai oleh Pak Kardaya, dan lain sebagainya. Maka pamer itu wajib. Tetapi, nah itu, para pejabat pamerlah, tapi dengan produk lokal. Maka kemudian tuntutannya adalah, jangan negara harus mendorong, pemerintah harus mendorong, produsen-produsen lokal kita juga meningkatkan kualitas produknya. Jangan sampai orang yang super kaya gitu ya, DPR gitu, mana mau pakai mobil yang jelek kan. Maka kemudian dorong negara, pemerintah buat mobil, pabrik mobil yang kelasnya kelas mewah, kelas mahal, supaya dia pantas dipakai oleh para pejabat-pejabat itu. Maka dengan begitu ekonomi akan bergerak gitu, dan kreativitas akan tumbuh, maka semua akan menikmati. Saya tidak setuju, dan saya juga saya kurang serglah, suka-suka aja silahkan ya. Tetapi kalau pamer-pamer masih pakai produk luar gitu ya, yang merek-merek itu, saya nggak angkat topi. Termasuk kalau pejabat begitu memang harus dikecam. Saya juga ikut ngecam tuh yang begitu-begitu. Pamer dong, justru harus, tapi pakai produk lokal. Mulai dari makanannya, mulai dari busananya, mulai kacamatanya, produk lokal kita ini. Tapi mungkin mereka-mereka yang itu, tapi ya itu, produk lokal kita kurang berkelas. Nah, kewajiban pemerintah mendorong produsen itu untuk bisa berproduksi dengan kualitas yang sangat bagus. Salah satu contoh ya, negara Timteng itu kan uangnya banyak. Dan mereka senang dengan mobil-mobil bagus gitu, mobil mewah mahal. Tapi akhirnya pemerintah berinvestasi untuk bikin pabrik mobil yang kelasnya supercar, yang produksinya terbatas. Satu kali launch itu cuma 8 biji, 9 biji dengan nilai harga mobil 40 miliar dan sebagainya. Itu yang pantas gitu. Negara ini kalau kata Pak Jokowi kan kita udah mampu untuk memproduksi hal bagus. Pak Luhut juga bilang begitu. Ayo dong buktikan. Jangan produk mobil gaib terus gitu ya, jangan bilang begitu. Tapi ini mobil nyata, mewah, supercar kalau perlu ini, dan itu jadi kendaraan para pejabat supaya apa? Supaya pejabat itu tidak banyak nyimpan uang di bank. Nyimpan uang di bank itu yang untung hanya orang-orang perbankan. Jadi pejabat itu duitnya, rekeningnya harus sedikit, tapi semuanya mengalir ke masyarakat, dan itu akan menggerakkan ekonomi.
Karena kalau banyak ditaruh di bank, apalagi bank luar negeri, yang untung sana, bukan kita. Jadi bagi saya, pamer wajib. Karena itu akan mendorong ekonomi rakyat. Tetapi tetap dengan batasan. Tentang ria itu ya, Rasulullah juga pernah mengatakan, pernah bertanya kepada sahabat, siapa yang hari ini pernah menengok seseorang, siapa yang hari ini menyalatkan, dan sebagainya. Para sahabat kan orang yang sangat tidak ria, tapi akhirnya tetap angkat tangan, saya Rasulullah. Itu artinya apa? Pada taraf tertentu, kadang-kadang berbuat baik itu boleh dipamerkan untuk menginspirasi orang melakukan hal yang sama. Gitu. Maka pamer dalam konteks menginspirasi orang untuk bangkit, untuk maju, untuk menggerakkan ekonomi itu boleh. Tapi kalau nggak ada pamer, kita juga nggak tahu nih. Kemarin-kemarin kan pejabat-pejabat itu justru dengan pamer kita alhamdulillah nih orang-orang yang harus dikecam sama netizen jadi ketahuan. Jadi bagi saya para pejabat pamerlah biar kita gampang menguliti Anda. Oh, itu pesan yang menarik ya Pak ya. Pamerlah agar kita gampang untuk menguliti gitu. Cuman ada statement atau poin yang menarik dari Pak Tatan di mana bahwa pamer itu diperbolehkan, bahkan diharuskan, diwajibkan. Yang nggak boleh itu malah pejabat ketika mereka itu memamerkan barang-barang dari luar, barang-barang branded, bukan barang-barang lokal. Jadi yang dipermasalahkan sekarang adalah barang-barangnya. Kalau misalnya barang-barang lokal, pamer nggak masalah gitu. Kalau misalnya menurut Pak Tatan. Nah dari Pak Kardaya sendiri, kalau pamer di Pak Tatan itu diperbolehkan dan diwajibkan, menurut Pak Kardaya bagaimana? Gini, kita kan bicara yang aktual, yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah orang-orang yang memamerkan barang-barangnya ini. Kalau memamerkan barang-barang yang bikinan Cibaduyut nggak pernah dipermasalahkan. Kita bicara yang sedang dipermasalahkan. Itu memamerkan barang-barang tas Hermes, katanya miliaran. Itu lalu sepatu, lalu mobil itu yang dipermasalahkan. Kalau menurut saya siapapun itu harus tahu diri, mawas diri, dan mempunyai empati kepada publik, kepada rakyat. Itu. Jadi, misalkan, itu konsumtif, itu bagus. Tergantung yang kemarin itu bisa mempertahankan ekonomi kita bagus. Itu bukan konsumtif yang mau beli mobil mewah, tetapi konsumtif barang-barang yang diproduksikan oleh UKM. Konsumtif oleh di restoran-restoran misalnya warung Tegal bukan yang di atas, nggak ada itu yang di atas itu menjadikan ekonomi kita Nah lalu tadi kan ada dua nih, ini demi ekonomi silakan, tapi saya bilang ini awas loh, bahaya kalau rakyat atau publik sudah tidak percaya. Kalau bagi saya ekonomi itu nomor 2. Kepercayaan rakyat dulu. Nggak ada artinya ekonomi kalau kepercayaan rakyat hilang. Negara-negara yang super kaya itu banyak, tiba-tiba ambruk negaranya. Karena kepercayaan rakyatnya. Jadi harus ada sequence, harus ada tatanan atau urutan. Mana yang lebih penting? Kalau menurut saya kepercayaan rakyat itu di suatu negara yang demokrasi itu adalah paling penting. Ekonomi penting, tetapi kita tidak bisa bicara ekonomi kalau kepercayaan rakyat itu tidak ada. Karena bisa-bisa negaranya ambruk. Kalau misalnya kayak gitu, apakah yang dilakukan sama pemerintah mengenai BPN atau kemarin Setnek atau Bea Cukai itu sudah tepat, Pak? Ya, sudah tepat tapi kurang greget. Kurang greget gimana? Kurang greget. Artinya jangan sampai jangan dong itu kan hanya untuk ini publik aja gitu, iklan publik. Tetapi kalau menurut saya terapkan sesuatu yang real. Misal tadi ada yang hedon, atasannya peringatkan, kalau perlu copot jabatan, tapi bukan dipecat. Atasan lagi, maka itu rakyat akan mengacungkan, kalau punya 4 jempol tangan diacungkan semua. Mereka, itu yang harus dilakukan. Yang lebih kacau lagi, nggak boleh pakai motor moge, motor besar. Ini. Yang ngomong punya.
kan repot gitu, repot. Yang pas di kemarin apa? Iya, yang ngomong punya. Jadi kalau menurut saya begitu ada, suka nggak pemerintah dengan yang hedon-hedon ini? Nggak suka, atasannya dikasih peringatan 2 tingkat. Karena pejabat itu cuma satu takutnya itu, kehilangan jabatan, that's it. Orang sama Tuhan aja, tadi saya contohkan, nggak takut, nggak takut. Kalau ini gregetnya versi Pak Kardaya ya. Iya. Gregetnya versi Pak Kardaya itu adalah kalau bawahannya salah, atasannya juga harus kena imbasnya gitu. Kena imbasnya dong. Iya, kalau enggak, alah biarin aja dia ini. Dia ini yang kena gitu ya. Oh ya. iya, dia yang kena, kita nggak bisa. Nggak bisa. Yang namanya atasan itu adalah melakukan ngawasi anak buahnya. Ngawasi dalam hal kerja, juga memberikan ini dalam hal kelakuan apa, you jangan lah, you jangan ini. Kita kerja di pemerintah, ngertilah kalian. Ini uang rakyat, apa segala macam. Kalau kita tidak sensitif terhadap rakyat, sensitif terhadap publik, ya publik bisa bilang, ya nggak perlulah dibikin lembaga itu. Poin saya, kepercayaan publik harus dijaga. Itu harus dijaga dalam suatu negara. Bagus poin terkait kepercayaan publik itu di atas dari ekonomi, ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau misalnya Pak Tatan, tadi kalau misalnya gregetnya versi Pak Kardaya ini adalah atasan bawahan itu harus kena dua-duanya gitu. Kalau Pak Tatan, greget versi Pak Tatan itu apa, Pak? Ya, terima kasih. Saya kira aktual sekali dan tajam yang disampaikan oleh Pak Kardaya karena memang beliau pengalaman di situ ya, beberapa kali jadi pejabat. Jadi mengkonfirmasi semua hipotesis itu. Tapi kalau saya pendekatannya karena tidak memiliki pengalaman yang real mengenai hal itu, saya percaya sebuah kepercayaan itu hasil dari sebuah sistem yang kuat. Nah, sistem yang kuat itulah yang akan kemudian menghasilkan menghasilkan budaya di masyarakat. Nah, bagaimana terkait dengan flexing? Karena saya meyakini bahwa hal ini positif juga ada, maka kemudian harus ada sistemnya. Misalnya gini, kalau pejabat, dan memang tidak masuk akal ya Pak Kardaya ya, kalau pejabat setara eselon 3 misalnya, buat saja aturan kan gampang, itu aturan semua bisa dibuat kok. Batasan flexingnya sampai pada produk senilai ini, gitu kan bisa aja. Maka ketika dia pamer pada produk-produk itu, lagi-lagi saya tetap mereka harus pamer produk lokal. Itu kan sebetulnya tidak terlalu masalah, gitu. Nah masalahnya adalah begini, ada pejabat-pejabat yang tunjangannya tinggi banget, dia kalau beli produk paling mahal yang buatan lokal itu nggak ada, nah itu jadi masalah. Maka itu yang saya bilang tadi di awal, pemerintah harus mendorong produsen lokal bisa menghasilkan produk yang kelasnya, nilainya, meskipun kalau historis kan agak susah karena produk-produk yang tadi mewah itu salah satunya juga faktor historis. Itu dibuat. Kalau perlu ada pendampingan dari Louis Vuitton dan lain-lain itu. Kalau mobil dari Italia gitu atau dari bukan hanya Jepang dan sebagainya, kita mampu kok, duitnya ada gitu, masyarakat itu duitnya selalu ada. Nah itu yang diadopsi, bukan dijauhi. Nah karena apa? Karena itulah yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu yang pertama. Jadi sistem harus dibuat. Para pejabat boleh pamer. Kalau cuman kelas OB ya pamernya level apa. Kalau level golongan 3 ada batasan-batasan jelasnya tuh ya Pak. Dan itu bisa diatur. Jadi kelihatan kalau diverifikasi nanti oleh publik, si Anu nih kenapa bisa pamer lebih tinggi daripada aturan? Oh ternyata dia punya penghasilan tambahan dari apa? Dari endorser dan sebagainya. Kan sekarang penghasilan tambahan bisa dari yang lain dan itu bisa jadi kadang-kadang penghasilan tambahan jauh lebih besar dari pendapatan pokok. Nah yang begitu-begitu semuanya harus diatur dalam sebuah sistem dan sistem itu kita yang buat. Memang jadinya agak terasa ribet tapi nanti lama-lama biasa. Itu yang dalam ilmu sosiologi itu sebutnya itu proses strukturasi. Jadi semuanya dibuat secara struktural, semuanya diatur dengan baik dan semuanya akan menjadi teratur dengan baik. Maka dari situ kemudian akan merembes menghasilkan kepercayaan publik. Publik itu bisa percaya kalau nalarnya juga nyambung ya. Dia orang kaya raya banget gitu. Masa sih pakai motor yang jelek gitu kan, malah nggak nyambung juga. Malah itu juga flexing menurut saya. Flexing yang pura-pura gitu ya, pura-pura pengen dapat simpati itu juga nggak pantas. Jadi kalau yang kaya raya ya berpenampilan sebagaimana layaknya orang kaya raya. Dan tampilkanlah itu ke publik sebagaimana dia pantasnya. Pejabat yang tinggi jangan kayak pejabat di bawah, itu biasa saja. Karena orang juga akan melihat kok, nalarnya juga akan terbangun.
lama-lama ya akal budinya juga akan menghitung bahwa oh ini pantas dengan segala kepantasannya, oh ini tidak pantas. Yang kemarin-kemarin itu betul, saya setuju dengan Pak Kadai tadi. Ini yang kita bahas ini kan sudah nggak rasional semua ya Pak ya. Pejabat Setnek levelnya itu, penampilannya kayak begitu, memang itu, nah itu yang bukan harus ditegur lagi. Bahkan isu terakhir kan KPK juga malah heran. Karena Setnek mengeluarkan aturan untuk jabatan tertentu tidak perlu lapor harta kekayaan kepada negara. LKHPN itu tidak perlu. Itu kan lebih ngaco lagi itu aturan gitu. Sementara yang bawah itu kejar-kejar tiap tahun harus story. Itu sementara Setnek sendiri gitu malah bikin aturan orang kaya yang level tertentu tidak perlu laporan itu kan. Itu yang menyakiti publik. Itu menyakiti semua orang. Menyakiti ASN yang tiap tahun dikejar-kejar sama sama atasannya supaya nyetor kekayaan, sementara yang di atas malah bikin aturan supaya mereka tidak ini. Maka kemudian dampaknya adalah mereka bisa melakukan banyak hal, mendapatkan pendapatan tambahan atau dari mana yang kita nggak tahu, toh tidak akan perlu distorkan. Tapi kalau semua berlaku umum, ya tidak boleh ada yang menyembunyikan itu. Saya kira lama-lama juga orang akan ngeri-ngeri sedap itu kalau dia sering flexing. Jadi suatu hal yang merasa salah gitu ya Pak, kalau misalnya. Ya, merasa salah yang awalnya mungkin ketakutan dulu. Saya takut nih kalau, tapi kalau dia memang bisa buktikan kan mengapa tidak? Dia bisa jelaskan, oh ini harta kekayaan saya begini. Kayak Bu Menteri kita kan kayak gitu ya Pak. Ya. Menjelaskan semua harta kekayaannya termasuk moge yang tadi disebut ya Pak ya, tapi itu katanya nggak boleh dipakai juga Pak sama suaminya. Kayak misalnya siapa tuh Menteri Parekraf itu, temennya ya. Pak Kardaya kan, kayaknya begitu, mau gimana lagi coba? Ya. Oke, nah karena sudah di penghujung diskusi Pak, mungkin ada sedikit closing statement, what's next? Ini kita udah banyak banget membongkar beberapa harta kekayaan yang mungkin dialami oleh para pejabat dan keluarganya ya. Kira-kira setelah itu apalagi sih? Apakah kita tetap akan menguliti, tetap akan mengawasi, atau justru kita malah membuat sistem baru seperti katanya Pak Tatan, atau seperti apa Pak? Mungkin boleh dari Pak Kardaya. Jadi begini, pertama mengenai pelaporan harta kekayaan itu, tadi yang sampaikan Pak Tatan itu LHKPN, itu bukan ke atas tidak lapor. Tetapi ketentuannya itu dari sini ke bawah tidak perlu lapor. Ke atas harus. Oh, yang ke atas itu malah harus. Harus, ke atas harus. Dari mulai tapi sampai level tertentu, misalkan katakanlah pegawai negeri yang baru masuk, misalkan itu dari katakanlah kalau dulu ada yang SD juga bisa masuk, itu nggak perlu sampai nah, batas ini ke atas. Ini yang perlu, karena yang mempunyai kesempatan untuk mengambil uang dalam tanda petik dasar tidak halal itu ke atas, itu pertama. Lalu yang kedua, ini bagaimana ke depannya? Ini kan harus peka terhadap pemerintah ya, yang punya. Harus peka terhadap yang ada di masyarakat. Masyarakat misalnya hedon itu wah begini bukan berarti masyarakat tuh senang, wah bisa lihat ini. Masyarakat tuh dalam hatinya, loh kok ini bermewah-mewah ini, sementara yang diurus itu lagi kesusahan. Nah, itu sangat sensitif. Karena sangat sensitif, ya pemerintah harus sensitif terhadap yang dirasakan oleh publik, oleh masyarakat. Bikin aturan, tapi aturannya itu aturan yang kira-kira bisa dilaksanakan. Bukan aturan yang tidak bisa dilaksanakan. Mohon maaf Pak Tatan, kalau eselon ini itu pengeluaran yang harus dipamerkan tuh batas segini, yang eselon bawahnya segini, itu bisa dibikin, tetapi tidak doable, tidak bisa dilaksanakan. Saya yakin tidak bisa dilaksanakan, dan terlalu rumit pemerintah ngatur-ngatur sampai gitu. Ya biarkan aja, pokoknya sepantasnya. Begitu ini tidak pantas, tegur ini yang bawahnya, copot ininya, yang atasnya kena semua. Itu akan hasilnya, coba praktekkan itu, hasilnya akan dahsyat. Tapi beda kalau orang itu bawa tas harganya 1 miliar. Ya. Bagus juga gitu, sama-sama takjub. Tapi takjubnya yang ini tuh beda. Ini membuat rasa hati masyarakat
marah gitu. Tapi kalau ini, waduh bagus, ini nggak apa-apa. Jadi hedon itu adalah memamerkan atau menganukan kesenangan, tetapi yang kita sorot hedon yang menurut kita negatif. Silakan Pak Tatan, kalau misalnya tadi udah di close oleh Pak Kardaya, Pak Tatan boleh. Oke, kalau dibahas lebih dalam kan memang variansinya banyak. Saya mencoba merentang pembahasan tentang budaya pamer ini tidak dalam konteks yang sangat pendek, tetapi mencoba melihat sejak akar mula dan dampaknya secara keseluruhan. Jadi saya memotretnya lebih panjang, biar yang aktual memang pekerjaan ini wakil rakyat, wakil saya beliau itu. Jadi itu. Maka kemudian karena ini sudah membuktikan punya dampak positif, yang harus diatur itu adalah supaya tidak atau dampak negatifnya minim. Karena memang dari flexing ini masyarakat kita banyak juga tertipu. Banyak sekali kan yang sekarang pada ditangkapin itu gara-gara mereka flexing kemewahan, terus memperlihatkan itu di sosmed, orang terpincut, kemudian ikutan urunan dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga banyak yang diperlihatkan itu juga positif gitu. Mereka menginspirasi kebaikan dan flexing kebaikan gitu ya, dan itu menghasilkan banyak gerakan juga. Nah, saya kira membahas ini memang harus dipilah-pilah. Yang negatif jelas kita harus pagari, sedangkan yang positif justru kita harus gelembungkan menjadi bola salju yang membesar, yang akhirnya menjadi kebaikan bersama. Jadi saya kira itu, karena terbukti bahwa dalam banyak hal budaya pamer atau memamerkan apa yang dilakukan itu juga ada positifnya. Saya kira itu, Mbak Usi. Terima kasih. Makasih Pak Tatan. Pak Kardaya, makasih juga. Pak Tatan, makasih. Jadi sebenarnya dari diskusi ini menarik karena ada beberapa perspektif yang berbeda ya. Ada mengenai bahwa flexing itu diperbolehkan, diwajibkan, ada yang dipermasalahkan malah brand-brandnya, malah brand-brand lokal dengan brand-brand luar. Ada juga bagaimana tadi dari Pak Tatan dan Pak Kardaya sudah menjelaskan kira-kira apa sih, bagaimana sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR itu sendiri bahkan bagi kita masyarakat dan publik untuk mengatasi kasus-kasus flexing dan menguliti para pejabat ini gitu. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman bagaimana mengenai kasus fenomena flexing para pejabat dan keluarganya, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Thank you.